warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Fitria, NIM 29 dari kelas 5A. Nah, pada video kali ini yaitu video pemaparan materi tentang praktik baik kolaborasi antara orang tua dan guru dalam pembelajaran di rumah atau bisa disingkat BDR untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kemahiran berkomunikasi. Silakan ditonton ya videonya, jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Lembaga TKM NU 148 Matlabul Huda 2 Dusun Sidomulyo, Desa Babak Bawo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, serta seluruh panitia dan juga peserta webinar pada siang hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat, Allahumma amin. Nah, kali ini saya akan memaparkan tentang praktik baik kolaborasi guru dan juga orang tua dalam proses belajar mengajar dari rumah atau biasanya disingkat BDR. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, atau semua peserta webinar pada siang hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, semoga tetap dalam lindungan Allah dan kita tetap dalam keadaan sehat dan juga panjang umur, Allahumma amin. Nah, kali ini saya akan memaparkan praktik baik kolaborasi guru dan orang tua dalam proses belajar mengajar dari rumah atau biasanya disingkat BDR. Nah, kira-kira nih saya tanya, seberapa penting sih kolaborasi antara orang tua dan guru dalam proses belajar mengajar dari rumah? Kira-kira penting nggak? Nah, jadi kolaborasi antara orang tua dan juga guru saat BDR atau belajar dari rumah sangatlah penting sekali, dikarenakan pendidik tidak bisa mengawasi langsung atau mendampingi anak secara langsung dalam proses pembelajaran, melainkan orang tua harus mendampinginya langsung kepada anak-anaknya saat belajar di rumah dan juga memberikan pengawasan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kira-kira nih saya mau tanya kepada Bapak dan juga Ibu atau seluruh peserta webinar. Kira-kira anak saat di rumah kira-kira melakukan aktivitas apa saja? Nah, betul sekali. Jadi aktivitas yang dilakukan anak saat di rumah biasanya ada 5. Yang pertama, main gadget atau mengaplikasikan gadget. Nah, cara mengaplikasikan gadget ini biasanya anak-anak cenderung untuk menonton video ataupun film di YouTube. Kemudian juga biasanya anak-anak itu memainkan game online seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menonton televisi. Nah, saat anak tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk bermain gadget atau mengaplikasikan gadget, anak cenderung suka menonton TV. Kemudian adanya tanya jawab dengan orang tua ataupun diskusi dengan orang tua. Nah, saat BDR ini biasanya anak suka atau sering bertanya kepada orang tuanya karena anak belajar didampingi dengan orang tuanya, diberi pengawasan oleh orang tuanya, tidak diberikan pengawasan ataupun dampingan secara langsung oleh pendidik. Makanya disitulah adanya tanya jawab dan juga diskusi antara orang tua dan juga anak. Kemudian anak suka bermain bebas. Nah, ini yang keempat disebutkan bahwasanya anak suka bermain bebas karena dimana anak-anak biasanya di rumah cenderung suka bermain bebas seperti bermain mobil-mobilan, bermain masak-masakan, bermain dokter-dokteran, bermain apalagi ya kira-kira bermain online, misalnya game-game online dari gadget dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, mengerjakan tugas atau paper based. Nah, di sini dalam mengerjakan tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang telah diperintah oleh guru, anak harus didampingi oleh orang tua karena biasanya saat anak tidak diberikan dampingan ataupun pengawasan dari orang tua secara langsung, maka anak cenderung malas mengerjakan. Betul sekali. Kemudian anak juga malah sering
bermain-main, tidak serius saat belajar, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang dari belajar dari rumah atau latar belakang BDR. Nah, di sini ada dua latar belakang. Yang pertama yaitu pandemi COVID yang melanda di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Nah, kali ini kebanyakan warga Indonesia itu terpapar COVID-19 atau COVID-19. Nah, disitulah maka semua proses pembelajaran yang awalnya di lembaga dialihkan ke rumahnya masing-masing. Namun tentunya harus adanya dampingan orang tua serta didikan dan pengawasan dari orang tua. Yang kedua yaitu sistem belajar langsung menghendaki terjadinya kerumunan. Hal ini bertentangan dengan protokol kesehatan untuk menekankan akan persebaran COVID-19 atau COVID-19. Nah, jika dalam proses pembelajaran dilakukan secara langsung, maka akan terjadinya suatu kerumunan antara pendidik dan juga peserta didik yang jumlahnya agak banyak, seperti itu. Maka dari itu proses pembelajaran dialihkan di rumahnya masing-masing, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada hambatan awal belajar dari rumah atau bisa disingkat BDR. Terdapat 5 hambatan. Yang pertama, sekolah masih mencari bentuk atau model pembelajaran jarak jauh. Nah, adanya pembelajaran BDR atau belajar dari rumah, maka anak harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan model pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan sehingga anak semangat dalam melakukan proses pembelajaran dari rumah atau BDR. Selanjutnya yang kedua yaitu banyak laporan orang tua terkait kondisi anaknya yang stres karena beban belajar yang telah didapatkan dari lembaga. Selanjutnya yaitu komunikasi yang terjalin antara orang tua dan guru belum harmonis. Jadi antara guru dan juga orang tua harus melakukan komunikasi yang harmonis sehingga tidak mengganggu dalam proses pembelajaran BDR atau belajar dari rumah. Selanjutnya yaitu kesulitan orang tua untuk mengkondisikan anaknya saat belajar di rumah karena tidak semua orang tua memiliki pengalaman mengajar secara akademis. Dan selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu peserta didik mengalami kejenuhan dan kesulitan menyelesaikan tugas belajarnya karena di sini orang tua yang harus mendampingi anaknya sehingga pendidik tidak bisa mendampingi secara langsung karena adanya proses pembelajaran BDR sehingga anak terkadang itu merasa jenuh dan juga anak mendapatkan kesulitan dalam melakukan atau menyelesaikan tugas belajarnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kiat mengatasi hambatan BDR, memahami peran masing-masing, yang dimana di situ terdapat 2 poin. Yang pertama, guru harus memahami bahwa belajar dari rumah bukanlah memindahkan tugas mengajar ke orang tua dengan hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan. Nah, di sini sebagai pendidik kita harus memberikan kejelasan saat memberikan tugas kepada anak sehingga anak saat melakukan proses pembelajaran BDR atau belajar dari rumah, anak dapat paham dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan tadi, seperti itu. Yang kedua yaitu orang tua memahami bahwa pada pola belajar dari rumah ada beberapa hal yang tidak sama dengan belajar di sekolah. Ada tugas guru yang didelegasikan ke orang tua seperti mengawasi anak dalam belajar. Nah, adanya BDR ini maka kolaborasi antara anak, orang tua dan juga guru harus saling berkolaborasi sehingga sama-sama dapat mensukseskan pembelajaran BDR, seperti itu. Kemudian ada kiat mengatasi hambatan BDR, komunikasi guru dan juga orang tua. Di sini yang dimaksud yaitu komunikasi yang dibangun guru tidak hanya sekedar mengkomunikasikan materi dan juga tugas apa saja yang harus diselesaikan oleh anak, melainkan guru harus menyediakan waktu dan ruang konsultasi secara daring kepada orang tua. Jadi bukan hanya
pendidik atau guru memberikan tugas kepada anaknya, namun di sini guru juga harus memberikan waktu luang untuk kolaborasi atau konsultasi orang tua saat mendapatkan kendala-kendala yang telah dihadapi saat BDR atau belajar dari rumah. Selanjutnya yaitu kiat mengatasi hambatan BDR. Nah, di sini yang dimaksud yaitu pelayanan dan support sekolah memberikan pelayanan lebih atau support kepada orang tua berupa penyediaan kegiatan parenting secara daring tentang kiat-kiat belajar dan menjadi guru hebat di rumah. Nah, karena proses pembelajaran dialihkan di rumahnya masing-masing, maka orang tua harus menjadi guru hebat di rumah. Maka dari itu pendidik harus memberikan parenting ataupun kegiatan webinar yang melibatkan antara orang tua dan anak, sehingga nanti orang tua dapat termotivasi saat melakukan pengawasan dan juga mendidik anaknya saat BDR seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada kiat mengatasi hambatan BDR, kesepakatan tugas dan tukar pengalaman. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama, guru memiliki kesepakatan antara orang tua untuk mengenai beban tugas dan juga materi. Selain itu, disepakati juga media online apa yang digunakan untuk menyelesaikan pembelajaran. Yang kedua, tukar pengalaman selama belajar dari orang tua dan guru saat pembelajaran di rumah dan juga orang tua dengan siswa. Nah, di sini antara orang tua dan anak dapat bertukar pikiran saat belajar dari rumah, dan juga orang tua juga dapat bertukar pikiran antara orang tua dan juga pendidik atau guru seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.